Bersyukur itu masalah rasa, cukup atau tidak masalah data. Maka jika engkau merasa hidupmu tidak cukup, lakukan evaluasi. Masih adakah keinginan yang bisa dibatasi atau harus meningkatkan penghasilan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Sama seperti kamu yang punya acara di hari Minggu, nggak mungkin kan kamu nyiapinnya pada hari Minggu. Kamu pasti melakukan persiapan pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan acara di hari Minggu. Yap, sama banget. Kalau kamu punya keinginan besar seperti pendidikan atau pajak mobil, pajak motor, yang jumlahnya itu kira-kira agak berat kalau dari penghasilan bulanan, ayo persiapkan semuanya di awal supaya kamu memiliki jarak apabila terjadi kegagalan. Waduh, sampai di hari Minggu. Mudah-mudahan di hari Minggu ini ada yang rindu nih sama channelnya Bun Ai. Amin. Kalau Bun Ai sih udah jangan ditanya deh. Rindu banget sama komentar-komentar positif kalian. Oke deh, untuk hari ini ada ibu rumah tangga nih ya dengan gaji 2 juta rupiah dengan 2 orang anak. Nah ini keren banget nih, ayah sama anaknya itu suka jajan. Malah kadang-kadang si ayah ini suka marah-marah kalau misalnya ibunya ngelarang jajan anaknya. Karena mikirnya ya selagi masih ada kenapa gak dikasih, masalah rezeki mah urusan nanti, kata si ayah seperti itu. Oke deh, tanpa berlama-lama yuk kita masuk ke saran dulu nih ya, supaya menenangkan hati, menenangkan jiwa. Saelah Bun Ai, emangnya gajian Bun Ai menenangkan hati, menenangkan jiwa? Bercanda ya Mom ya. Sama seperti anak, ayah juga gitu. Kita harus cari tahu dulu kenapa nih si ayah kok kayaknya kalau kita mau ngerem jajan, mau hemat dia nggak boleh. Apakah si ayah punya trauma masa kecilnya dulu yang menyebabkan dia tuh seolah-olah nggak pengen anaknya ngerasain hal yang sama? Contoh lah, mungkin waktu kecil si ayah pengen banget mobil mobil remote, terus nggak dibeli-beli. Makanya waktu dia besar nih, dia pengen ngasih mobil itu sama anaknya, padahal anaknya sendiri tuh nggak minta. Banyak ya. Jadi kita harus cari tahu dulu nih, kita doyan jajan tuh kenapa? Apakah trauma masa lalu, atau mungkin memang si ayah tuh jadul gitu ya, nggak paham kalau apa-apa naik. Jadi dia mikirnya ya cukup-cukup aja. Toh dari dulu sampai sekarang cukup-cukup aja. Jadi solusi dari Bun Ai adalah ajak si ayah diskusi tentang rumah tangga. Meskipun di awal kayak seolah cuek atau misalnya nggak peduli, terus aja berusaha dengan cara yang berbeda. Dan jangan lupa ya, doakan juga si ayah, karena biar gimana hatinya kan milik Allah. Mudah-mudahan Allah lembutkan, amin. Tuh kan kultum lagi kan ya. Dan yang kedua, sesekali jika ayah bersikeras, apa tuh bersikeras? Kekeh banget, pokoknya jajan aja, terus marah-marah kalau kita nggak ngasih. Kasih dia, los aja pada 1 bulan itu. Ketika uang kurang, biarin si ayah yang cari jalan keluarnya ya, supaya si ayah juga tahu nih, seperti seolah-olah memberikan shock terapi bahwa uangnya kurang kalau nggak direm-rem. Si anak nih jajannya sampai 20-25 ribu per hari. Aduh, itu kan sayang banget ya. Bisa ditabungin atau bisa dialokasikan ke yang lain. Terus bunda juga jangan ragu-ragu, ceritakan ya impian mam semuanya ini sama si ayah. Aku tuh pengen loh anakku sekolah di A, B, C, uang pangkalnya sekian, untuk transportnya sekian, diceritakan. Terus utamakan kalau udah kayak gini nih keadaannya, bukan bermaksud menipu atau menyembunyikan, nggak ada maksud ke situ. Tapi si ibu ini udah harus pinter nyimpen sendiri atau punya tabungan sendiri, bukan ikut arisan yang kalau ada kebutuhan diambil dari situ lagi, bukan ya. Jadi harus benar-benar punya simpan sendiri. Nah, tegas juga tuh pada aturan batas keuangan. Gak bisa ini simpanan saya buat anak saya sekolah, gak bisa ini simpanan saya kalau terjadi sesuatu. Ya udah, kita berusaha keras lah, jangan sampai kita udah simpen capek-capek ikut arisan atau apa, itu bebas lah, silahkan aja ya, pilihan masing-masing.
Tapi tiba-tiba begitu udah kumpul, ujung-ujungnya kepake juga buat jajan bareng-bareng, alias jajan berjamaah. Oh, jamaah ya kan ya. Jangan sampai kayak gitu ya Mams. Jadi harus tegas. Yuk kita belajar untuk menguatkan hati, terus-terusan belajar supaya hati ini tuh punya prinsip-prinsip yang apa ya, buat Bun Ai tuh rambu-rambunya jelas. Jangan seolah-olah tuh kayak ngambang. Kayak misalnya bunda nih ngelarang anaknya makan es krim, tapi anaknya nangis terus tiba-tiba di pojokan diem aja. Bundanya nggak tega, ujung-ujungnya ya udahlah dikasih sedikit aja. Jangan ya Mams ya. Jadi harus jelas, karena jelas tegas bukan berarti galak loh ya. Kalau galak beda. Ngomel-ngomel tapi dikasih. Waduh, itu siang berabe. Ada nggak yang sama? Kalau ada yang sama tulis di kolom komentar ya. Oke deh, kita masuk di segmen terakhir, yaitu koreksi anggaran dari Bun Ai. Mudah-mudahan membantu dalam pelaksanaannya. Untuk pendapatan 2 juta rupiah, nggak ngontrak. Wah, ini sih buat Bun Ai sih alhamdulillah cukup banget ya. Jadi untuk beras 150.000, Bun Ai anggarkan listrik 100.000 karena dayanya itu rendah banget, dan nggak pakai AC dan nggak pakai barang-barang elektronik mewah lainnya. Untuk pulsa 50.000, gas plus galon 80.000, bulanan 200.000 rupiah, sayuran 400.000 rupiah, bensin suami 200.000 rupiah, kebutuhan anak. Jadi karena anaknya 2, bayi dan balita, otomatis ya harus ada kebutuhan anak. Jangan sampai fokus mempersiapkan masa depan, masa kininya tertahan hingga tersiksa. Jangan sampai seperti itu ya. Sekali lagi, masa kini adalah kebutuhan, masa depan hanyalah keinginan. Jadi boleh mempersiapkan keinginan, tidak dengan menyiksa kebutuhan. Oke, untuk kebutuhan anak di sini Bun Ai taruh 150.000. Terus jajannya di mana nih Bun Ai? Nanti ya di akhir ya, kita akan coba bahas untuk jajannya kita alokasikan kemana. Lanjut nih, Bun Ai mau ngucapin terima kasih untuk teman-teman yang senantiasa bergabung ya di channel keluarga Bun Ai. Like, komen, subscribe, dan kalau berkenan silahkan share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. Dan bagi kamu yang baru ngeklik video ini, bantu Bun Ai ya dengan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak cuma Bun Ai yang berkembang, tapi channel Bun Ai juga ikut berkembang ya. Bercanda ya Mami ya. Oke deh, di sini dari seluruh total ya tadi 1.330.000, sisanya 670.000 rupiah. Maka langsung kita alokasikan untuk dana darurat 200.000, sedekah 70.000, sinking fund atau bayar pajak motor, servis motor besar atau kecil. Bun Ai anggarkan di sini sebulannya 150.000 rupiah. Nah, untuk tabungan pendidikan ini harus banget kalau menurut Bun Ai 200.000 rupiah. Mungkin si balita dikasih 150, si bayi 50.000 untuk tabungan pendidikan. Ingat ya, adil itu bukan berarti sama. Adil adalah memberikan porsi sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Jadi yang untuk balita boleh langsung sebulan 150.000, si bayi 50.000 rupiah untuk pendidikannya. Dan di sini ada sisa 50.000 rupiah boleh dipakai untuk dana hiburan atau sekadar jalan-jalan. Kalau ternyata di bulan-bulan pertama masih mengalami kesulitan karena si anak masih transisi ya, dari yang sering jajan terus dikurangi jajannya, boleh pakai di dana darurat. Atau kamu bisa langsung cut dana sayuran kamu nih untuk memberikan beberapa option cemilan, misalnya keripik atau misalnya lagi makaroni goreng ya, banyak ya cemilan-cemilan yang disukai anak-anak. Pada prinsipnya sih tukang jajan-jajan di luar juga tuh jajan-jajanan yang sederhana yang bisa kita buat di rumah tapi disukai oleh anak-anak. Oke deh, itu aja yang bisa Bun Ai sharing untuk hari ini. Ayo yuk semangat para ibu di luar sana. Sebisa mungkin kita siapkan dana pendidikan untuk anak sebagai investasi dan warisan terbaik kita. Ya mungkin kalau saat ini kita nggak bisa memberikan warisan yang mewah, yang mahal seperti yang lainnya misalnya ya, tapi usahakan kita persiapkan ilmu mereka sebaik-baiknya. Karena ilmu adalah sesuatu yang mudah dibawa, ringan dibawa, tapi menyelamatkan si pembawanya. Oke, itu aja. Sampai jumpa di video Bun Ai selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.